Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin pada pagi hari ini 13 Oktober 2025. Waktu berjalan terus, hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita sudah menjalani 2 minggu. Ini minggu yang kedua, Senin 13 Oktober 2025. Kita selalu minta pimpinan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai setiap Bapak Ibu, apapun aktivitas, pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun yang kita kerjakan, selalu minta pimpinan Tuhan. Karena hidup ini sebuah anugerah, tapi hidup ini penuh dengan tantangan perjuangan. Kita mau baca pada pagi hari ini Ayub yang pasal 10. Ayub mulai berkeluh kesah. Dia katakan bosan hidup. Tapi bagi kita semua, mari, apapun pencobaan seberat apapun, tetap kita berharap kepada Tuhan. Tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Katakanlah, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, sekali lagi, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala kalangan ada di langit dan di bumi. Ya, Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa salahku, sucikanlah hidupku Bapa. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas apapun,
Mari kita datang kepada Yesus. Yang pertama kita ucapkan syukur kalau Bapak Ibu bersama dalam keadaan sehat. Kita dipelihara sama Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan panjang umur buat kita 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Terus ada maksud Tuhan. Yang pertama supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kedua kita memuliakan Tuhan. Dan ketiga mari kita mencari perkenanan Tuhan. Cari perkara-perkara kekal. Surga yang kekal ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman yang keempat. Dan yang kelima kita lakukan dengan setia. Karena dasar kita cinta Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ucapkan syukur dalam segala perkara. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari belajar, kita jangan pernah ngomel. Ayub ngomel, saudara. Saya katakan Ayub mengalami 5 fase kehidupan. Yang pertama Ayub kuat, hebat, ya. Tapi yang kedua mulai dia ngomel. Ngomel dia. Yang ketiga dia pengaruh dari teman-temannya. Yang keempat Tuhan meresponi Ayub. Dan kelima Ayub bertobat, dipulihkan sama Tuhan. Mari sekarang kita mau dengar omelan Ayub. Ayub pasal 10, saudara ya. Satu pasal penuh kita baca ayat 1 sampai 22 berkata demikian. Ini kata Ayub, saudara. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Wah, ini sudah, ya, dia stres berat. Saya yakin kita semua kalau mengalami cobaan yang begitu berat bisa terjadi, soalnya stres berat, ya. Tapi buat kita semua minta kekuatan dari Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Ayat kedua, aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukan aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Wow, padahal Tuhan itu punya rencana indah. Kita mau dibentuk sama Tuhan. Ayub mau dibentuk, supaya belajar rendah hati. Karena Ayub tidak menyadari akan kesalahannya. Dia berkata kan, ya, jangan mempersalahkan aku. Nah, itu seringkali manusia egois. Berarti Ayub ada egoisnya di sini. Ayat ketiga, apa untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Wow, Tuhan tidak pernah mendukung, saudara. Ini udah ngawur Ayub. Engkau mendukung rancangan orang fasik. Enggak, ini karena Ayub karena stresnya berat, ya. Jadi seringkali ada statement-statement yang salah. Enggak pernah Tuhan mendukung orang fasik, saudara, ya. Apakah engkau mempunyai mata badani, samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari orang laki-laki? Wah, ini sudah stres berat, saudara. Ya, mulai ngamuk nih Ayub ini sama Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan dari surga melihat, ya. Tuhan tetap cinta kepada Ayub. Tuhan cinta kita semua. Silakan ngomel, tapi jangan sampai jauh dari Tuhan. Ayub akhirnya dia kembali bertobat, diberkati sama Tuhan. Ini makanya penting kita baca Alkitab, supaya kita bisa lihat karakter orang-orang dalam Alkitab seperti apa. Nanti kita refleksi diri kita, apa kita juga sama seperti Ayub, ya. Terus terang, saya kalau lihat kayak gini, saudara, wah, ini luar biasa memang coba nih. Tapi saya jujur minta kekuatan dari Tuhan. Tapi jangan ngomel. Kalau sampai ngomel, waduh, saudara, takut jangan sampai berdosa kepada Tuhan, ya. Tapi minta ampun sama Tuhan, seperti Ayub akhirnya dia bertobat. Sehingga engkau mencari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Wah, ini sombong rohani, saudara. Tidak ngaku tidak bersalah. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Wow, ngomelnya Ayub, saudara. Ya, tapi Tuhan begitu baik. Silakan ngomel sepuas-puasnya. Tapi nanti Tuhan berikan penjelasan. Nanti terus kita mau setia kepada Tuhan. Refleksi diri kita. Supaya kita jangan sampai berdosa kepada Tuhan, ya. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita murtad. Tetapi kita mau kembali kepada Tuhan. Ayat 10. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Nah, ini coba Ayub sadar sebetulnya, bahwa hidup dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Ayub sama, ya. Mari kita mau pegang janji Tuhan. Hidup kita adalah terdiri karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan, ya. Tapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan kau tidak akan membebaskan aku daripada
kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Wah, Tuhan dengar saudara, segala bentuk curahan isi hati, baik positif maupun negatif, didengar sama Tuhan. Dan Tuhan tetap cinta. Ini bukti nyata saudara. Tuhan cinta kepada Ayub. Tuhan cinta kepada kita. Biarpun seolah-olah Tuhan disalah-salahin sama Ayub, tapi tetap Tuhan itu agung dan sempurna. Dia punya rencana. Tuhan punya kedaulatan penuh, saudara. Ingat itu ya. Jadi Tuhan punya otoritas penuh. Kita mau diapain saja itu haknya Tuhan. Tapi yang penting kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau rendah hati. Minta ampun dan kita bertobat. Dan kita mau kembali sama Tuhan. Itu pentingnya ya. Ayat 18. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkan aku supaya aku dapat bergembira dan sejak. Kalau kita lihat umur Ayub itu nantinya 140 tahun sudah ya. Umur Ayub 140 tahun itu tertulis di dalam akhir Ayub 42. Saya mau baca 16 ya, karena dia bilang akhir hidupku, padahal itu usianya masih muda Ayub sudah ya, umurnya 140. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Wow, sampai keturunan keempat. Terus yang 17, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Dan karena dia kembali sama Tuhan ya. Karena dia singgung, bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Tidak sedikit, masih 140. Umur dia 140 tahun. Tapi yang penting kita mau kembali sama Tuhan. Ayub akhirnya dia kembali bertobat. Mari kita sini bisa belajar supaya kita jangan hanya pandai berkeluh kesah. Jangan pandai kita ngomel melulu ya, tapi belajar kita mengucap syukur dan berharap kepada Tuhan. Rendah hati penting. Kita sebagai anak yang Tuhan harus penting memiliki modal rendah hati di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan, setia ya. Ayat 21, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelampakan. Wah, ke negeri yang gelap. Padahal Tuhan berjanji memberikan negeri yang kekal, penuh dengan sukacita ya. Bukan negeri yang kelam dan pekat, tapi ke negeri kerajaan yang tidak tergoncang. Itu janji Yesus. Ayat 20 yang terakhir, ke negeri yang gelap gulita, ke tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Wah, ini karena stresnya. Tapi Tuhan tetap cinta kepada Ayub. Karena akhirnya nanti kita mau baca, ya kita berurutan sampai Ayub yang terakhir. Dia dipulihkan dan diberkati sama Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali kita tidak kuat menghadapi cobaan yang begitu berat, menghadapi pergumulan. Tapi ingat, jangan pernah nyalakan Tuhan. Karena Tuhan itu maha agung, maha sempurna. Mungkin saya yakin pasti kita ada kelemahannya. Ayub ada kelemahannya seperti yang saya keterangkan tadi. Ya, anaknya pesta pora, ya sampai dia Ayub menjadi pahlawan, ingin mempersembahkan. Dia bilang anakku berdosa dan mungkin mengutuki Tuhan. Berarti omongan Ayub itu ada benarnya itu. Arti ada benarnya itu. Jangan-jangan anaknya berdosa dan mengutuki Tuhan. Terbukti mereka anaknya 7 itu ya pesta pora terus ya tiap hari itu secara bergiliran ya. Dan di dalam Alkitab tidak sebut bahwa anaknya Ayub bertobat kembali ucapan syukur, tapi dia hanya pesta-pesta. Dan Ayub ambil alih ya, kalau berdosa terus mempersembahkan, tidak bisa ikut Yesus pribadi-pribadi ya. Seperti kita orang tua, jangan sampai anaknya berdosa terus membiarkan anak berdosa bertobat, kita mau jadi pahlawan, take over kesalahan dosa dia supaya dia bisa diampuni. Habis kalau dia tidak bertobat tidak bisa ya. Itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar, membangun karakter kita, membentuk kualitas rohani kita, supaya kita lebih sungguh sama Tuhan, supaya senantiasa ucap syukur kepada Tuhan apapun keadaannya, itu dalam otoritas Tuhan. Tetap kita tidak bisa melawan Tuhan, tetap kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada, mari kita mau berbuat apa? Berdoa sama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta
kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu berbaring atau beraktivitas, mari kita selalu berjaga dan berdoa. Sebelum berangkat kantor, sebelum bekerja, belum berusaha atau pelayanan, doa kita kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Dan selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Aktivitas apapun yang Bapak Ibu bersama saya kerjakan, mari kita andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala prioritas, karena Dia di atas segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.